Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa lis'adatil amilinal mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min adabil jahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal solih kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang sangat mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khatib mengawali dengan sebuah pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita dalam perenungan kita bertanya kepada diri kita, apakah nanti di perjalanan hidup kita yang berikutnya, yakni kehidupan akhirat, kita termasuk orang-orang yang selamat? Mengingat perjalanan kita di dunia ini hanya sementara. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang terbatas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pernah memberikan satu peringatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Persiapkanlah bekalmu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan hendaklah engkau menggunakan dan hendaklah engkau bertakwa kepada aku, wahai hamba-hambaku yang mau menggunakan akal fikirannya. Artinya perlu memang satu ketika dalam keseharian kita yang 24 jam itu ada saatun yuhasibu fiha nafsah. Kita melakukan sebuah muhasabah untuk diri kita. Akankah kita kelak termasuk orang-orang yang beruntung ketika kita kembali ke kampung akhirat, kita sudah membawa amal-amal sholih yang kita tanamkan selama kita di dunia? Ataukah kita termasuk orang-orang yang merugi, yang nanti kita kembali ke akhirat dalam keadaan kita tidak mempunyai bekal yang banyak? Sementara kecenderungan manusia di akhir zaman ini, mereka kebanyakan menghabiskan usia mereka untuk mengejar harta, untuk meraih pangkat, jabatan, dan kedudukan dunia, membanggakan nama besar, membanggakan keturunan, dan prestasi-prestasi duniawi yang lain. Maka sering saya sampaikan, banyak sekarang ini orang yang berpikir bagaimana hidup yang enak. Sebenarnya itu tidak salah. Hidup enak dalam artian mungkin rumahnya diperbagus, mobilnya diperbarui, dan lain sebagainya. Tapi sangat jarang orang itu yang berpikir bagaimana mati yang enak itu. Mati yang enak dalam artian kita nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita ridho kepada Allah Ta'ala dan Allah pun ridho kepada kita. Dan kita akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam golongan hamba-hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian mati yang enak yang kedua itu adalah ketika kita di belakang kita nanti meninggalkan anak-anak keturunan yang solih dan solihah. Yang bahasa hadis dikatakan oleh Rasulullah, waladin solihin yada'ulah. Anak-anak yang solih yang akan mau mendoakan orang tuanya. Ini investasi akhirat. Ini investasi yang tidak akan pernah berakhir. Sehingga dalam satu riwayat dikisahkan ada orang itu yang nanti di akhirat kualitas kehidupannya semakin ditingkatkan. Malaikat memindahkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih indah. Sehingga orang itu kemudian bertanya, ada apa ini malaikat? Kenapa setiap saat engkau memberikan tempat yang lebih indah kepada aku? Kemudian malaikat menjawab, bistighfari waladika laka. Ini adalah doa dari putra-putri panjenengan yang mereka itu senantiasa menyambungkan doa. Di sepeninggal Anda, mereka meneruskan perjuangan Anda untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Maka para jamaah rahimakumullah, hendaknya kita termasuk khotib secara pribadi mulai kembali membuka mata hati kita untuk betul-betul menyiapkan bekal akhirat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang nanti di akhirat kita akan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ayat ini diawali dengan nidaur rahman, panggilan dari Allah yang maha penyayang kepada hamba-hambanya yang disayanginya, yaitu orang-orang yang beriman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah engkau aku tunjukkan satu perdagangan, satu perniagaan yang akan bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih? Jawabannya tentu mau. Adakah perdagangan yang lebih menguntungkan selain perdagangan itu yang tunjina, menyelamatkan kita, min adzabil alim, dari siksa yang amat pedih? Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan resepnya. Wahai hamba-hambaku, maukah engkau aku tunjukkan satu perdagangan, satu perniagaan yang akan bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama, yakni engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Artinya keimanan yang melekat di dalam hati kita ini akan menjadi penyelamat. Bahkan karena iman inilah kemudian Allah Ta'ala nanti akan membukakan pintu surganya. Jadi logiknya pintu masuk ke dalam surga itu adalah kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan kalimat ini kita bawa sampai nanti kita mati. Amin ya rabbal alamin. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang merupakan kalimat seluruh para nabi dan para rasul yang Allah Ta'ala memerintahkan untuk diajarkan kepada umatnya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani abudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah aku utus bagi setiap umat itu seorang rasul yang tugas mereka itu adalah mengajak manusia untuk agar mereka hanya menyembah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi tauhid. Tauhid adalah segala sesuatu yang dia bergantung kepadanya, dia bermohon kepadanya, dia takut kepadanya yang selain Allah. Artinya orang yang beriman itu hanya takut kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, dan hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keselamatan yang pertama, yakni kita menjaga iman ini. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian imanmu tadi engkau wujud nyatakan dan engkau buktikan dengan al-jihad. Dalam arti jihad itu berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jihad bukan hanya sekedar kita artikan sebagai peperangan. Sebagaimana kata orientalis barat
yang mereka itu mendefinisikan jihad sebagai holy war, perang suci. Bukan itu. Tapi jihad dalam hal ini adalah ketika kita bersungguh-sungguh dalam hidup ini. Ya, kita berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Artinya yang punya harta tentu dia dermakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kekuatan ya dia bantu tenaganya itu untuk berjuang di jalan Allah taala. Mungkin ketika misalkan masjid kita ini sedang membangun, kalau yang punya uang, man kana lahu malan falyatasaddaq bimalihi, dia berikan sebagian uangnya. Yang punya tenaga, dia bantu tenaganya. Ini bagian dari jihad. Maka iman dan jihad ini akan bisa menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan lebih-lebih lagi selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dan nanti kembali kepada Allah taala dengan radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan Allah taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ahtim lana bil iman, Allahumma ahtim lana bil islam, Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.